Bang, ini kabarnya tadi habis jenguk ya ke Rutan sama kemudian juga bersama dokter Amelia. Gimana nih dokter? Ya, memang kami tadi kan ke Rutan Selembang untuk menjenguk lah karena berhubung mau Lebaran. Nah, kemudian juga Bu Dokter mau ke sana, kami juga sebagai pihak kan melaporkan tentang ya perkembangan perkara. Nah, dalam perkara ini kan kami ya telah dapatlah pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa perkara ini sekarang kan udah terregister, ya kan, berarti dan udah ditunjuk hakimnya. Nah, jadi kan tentu sebagai pihak kami laporkan bahwa dalam perkara ini udah ada ditunjuk ketua majelis hakim, kemudian ada hakim anggotanya, kemudian ada hakim anggota yang keduanya, kan hakim anggota ada 1 dan 2 kan, dan ada ketua majelisnya. Nah, tentu kami sebagai pihak melaporkan ke Amar dan meminta juga dia berdoa lah, ya kan, sama Allah supaya hakim yang 3 membukakan hati nuraninya. Karena apa? Karena kan yang jelas fakta di persidangan mulai dari penyidikan sampai penuntutan, dakwaan dan penuntutan sampai putusan pengadilan negeri Jakarta Barat ini kan Amar itu benar-benar itu kan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Nah, dia kan tidak terlibat dalam jaringan narkotika dan dia bukanlah bandar, dia bukanlah ya ibaratnya kurir, dan itu kan juga di waktu persidangan sebenarnya kan udah memang ada perintah dari hakim kan untuk Amar ini sesuai pasal 55 54 undang-undang narkotika kan untuk di asesmen. Tapi ini kan nggak pernah dilaksanakan, tidak dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jadi kan ya berarti kan ya kita himbau juga lah supaya hakim ya mungkin berikanlah keadilan ke Amar ini kan gitu. Karena program pemerintah juga kan Pak Presiden Prabowo kan juga dalam untuk penyalahgunaan narkotika kan ya kan mau diberikan amnesti. Nah, maksud kita ya kalaupun ada keputusan ini nanti bersesuaian lah dengan kebijakan presiden, ya kan? Apalagi kan orang negara luar aja oleh Presiden Prabowo itu pengedar loh, itu yang warga Filipina itu jelas bandar besar. Berapa banyak dia membawa heroin gitu ke Indonesia ini kan, malah di ekstradisi kan, dikembali ke negara diampuni gitu loh. Ya kan? Nah kenapa kan? Masa kan Hakim Agung, yang mulia Hakim Agung tidak mempertimbangkan, sedangkan negara kita aja ya orang yang begitu jahatnya yang harusnya dihukum mati, ini malah di negara kita kan diberikan pengampunan dengan cara ekstradisi di kampungnya. Nah, jadi kan apalagi warga negara kita yang masa depannya dia anak muda masih panjang dan dia punya anak, ya kan? Dia juga udah hancur rumah tangga juga akibat perbuatan dia. Kemudian ekonominya juga hancur. Nah, untuk apa? Nggak ada juga. Malah kan ya seperti ya Menteri Imapas juga kan mengatakan Menko Hukum Pak Isril kan ya kan orang yang ditahan narkoba ini malah uang makannya aja 2 triliun loh setahun coba. Nah, jadi kan udah penanganannya uangnya besar lagi kan penanganan perkaranya. Kemudian sekarang uang untuk makannya 2 triliun setahun dan dia di penjara juga gak ada manfaatnya. Malah dia malah jadi kriminalitas jadinya karena bergaul dengan para penjahat. Padahal orang sini ini kan undang-undang narkotika itu kan sifatnya humanis. Orang kayak gini kan bukan harus dipenjara, harus diobati. Kalau dia diobati, otomatis itu bandar narkoba itu bisa hancur sendiri. Karena apa? Nggak ada yang beli dan orang udah sembuh semua.
diobatkan. Nah, kalau ini tetap berjalan dengan hukuman kita terhadap para penyalahguna narkotika ini seperti ini, ya kan makin subur itu bandar itu, makin kaya raya mereka. Karena apa? Peminatnya banyak. Nah, kita minta lah. Kalau kita kan ada indikasi sengaja ini dilakukan supaya bandar narkoba ini makin besar di Indonesia. Ini kan juga perlu kita pertanyakan kalau para orang-orang yang penyalahguna narkotika untuk diri sendiri itu dihukum penjara. Nah, ini kalau menurut saya ini perlulah presiden harus merevisi undang-undang undang-undang narkotika ini. Respon dari Amar gimana saat Abang ngasih tahu Andi, terus juga kedatangan Dokter Kamila, gimana di respon sama Amar dengan membawa apa sih tadi? Ya, kalau responnya baik lah, karena kan dia datang kan membawa baju untuk Lebaran, baju baru, dan ya kue-kue untuk kebutuhan Lebaran, makanan. Ya tentu ya namanya Amar tentu bahagia lah ya. Karena kemudian ada datang juga adiknya, Adit, ya Panji, saya, ya kita ngobrol lah semua di sana. Dan dia sekarang kan udah selesai katam, kita melakukan, ya kita minta kamu berdoalah. Sekarang kan udah tahu hakimnya, cobalah dalam doa-doamu itu ya coba disebutkanlah nama hakimnya supaya dia dibuka hatinya, supaya diberi keadilan. Kan gitu. Apalagi yang perkara ini kan kita tengok ini kan upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa ini kan ngototnya kan jaksa kan. Untuk Amar tetap dihukum berat. Nah, apalagi kan kita tengok juga kan jaksa yang ngotot, ya kan, oknum jaksa yang ngotot untuk menghukum Amar ini malah kena kasus malah korupsi sekarang, ya kan, yang ada masalah uang yang harus dikembalikan itu kan viral itu kan di media, uang yang penjahatnya udah ingkrah, yang seperti multi level itu, ya kan, uangnya itu ya kumpulan dari ribuan orang, kemudian ya dikembalikan. Nah, malah oknum itu malah menggelapkan uang tersebut. Nah, ini kan berarti kan kalau kita tengok berarti ada karakter yang nggak benar ini kan oleh seorang unit jasa itu. Nah, apakah karakter yang nggak benar ini juga berakibat karena Amar nih udah seperti orang miskin? Nah, ya kan kok malahan kan seolah-olah kan CPU yang ngotot untuk dia dihukum 12 tahun. Nah, kan aneh. Padahal orang koruptor tuh banyak juga yang hukumannya rendah. Padahal kan namanya dalam perkara itu kan hakim memang memutuskan, tapi kan sebelum kan hakim memutus perkara kan berdasarkan tuntutan. Ya kalau tuntutannya ya gede itu kan seolah ada dikunci bahwa hakim harus memutuskan gede. Kan? Nah, contoh, tapi kan ya kalau tuntutannya kecil, contohnya kasusnya si apa kan suaminya ya, Harvey kan, nah tuntutan jaksa kan kecil, ya enggak, akhirnya dihukum dia 3 tahun kalau salah ya, 5 apa 6, ya itulah ya, kan saya kan udah lama ya perkara ini. Nah tapi kan karena dari tuntutan, nah tapi alhamdulillah sekarang kan di pengadilan tinggi dia tidak menengok ke tuntutan, malah hukumnya melebihi berlipat-lipat dari tuntutan jaksa. Nah, itu. Terus ada obrolan apa nih Bang tadi Amar dengan Dokter Kamila? Terus berapa lama obrolannya? Cukup lama, panjang atau sepengetahuan Abang saja? Ya kita kan bertamu dari jam 1 sampai jam 3, jauh 2 jam lah. Jadi kalau pertemuan itu ya tentu ya mereka ya bercerita ya yang happy aja, lebih banyak apalah motivasi, kemudian dia bagaimana dia harus beribadah yang bagus ya.
Memang Amar agak gemuk sedikit lah sekarang karena kan olahraga kan selama bulan puasa kan nggak ada olahraga karena kan puasa kan. Kemudian ya cerita mereka ya saling support mensupport lah. Ya tentu ya detailnya saya kan nggak dengar juga karena ya namanya duduk kan kita ya kebetulan ya ada klien saya juga yang ada di situ kan. Jadi ya detailnya ya menurut saya supporting lah. Raut muka wajah Amar gimana? Makin fresh, bahagia tuh. Iya kalau Amar sekarangnya kalau saya tengok dari sisi psikologisnya dia udah happy lah ya. Kemudian juga dengan ya ada yang supporting dari ibu dokter ini ya kemudian juga mungkin dia karena banyak dunianya ibadah kan jadi kan ya problem-problem lama ini dia udah bisa menerima lah. Kemudian kan ya alhamdulillah juga dia udah bisa komunikasi menelpon ke anaknya ya kan yang dipinjamkan handphone oleh ya petugas ya lembaga rutan kan. Ya dia sempat telepon ke anak-anaknya, alhamdulillah anak-anaknya masih ingat dia lah. Nah, kalau menurut pengakuan dia kan pada waktu menelpon itu juga ya di samping anak-anak itu ada juga suaminya Ibel kan. Nah, ya kamu perhatikan orang komunikasi ini kan ya alhamdulillah juga kalau memang seperti Amar bilang ya suami Ibel yang sekarang juga welcome dia kan. Ya dia tahulah memang Amar itu adalah ayahnya dari anak-anak. Nah, ya kan kita malah Amar mengucapkan terima kasih anak-anaknya udah dijaga oleh suami Ibel yang sekarang. Ya kalau menurut saya ya berarti kan ada kebahagiaan juga dia kan bahwa anaknya ini kan tidak khawatir dia ya kan bahwa yang suami Ibel sekarang itu juga kan menganggap anak juga kayak anaknya Ammar. Jadi kan ya di situ juga dia kan ya selama ini kan dia beban pikiran. Bagaimana kan anaknya di luar, apa kan namanya ya kan banyak juga kan isu-isu negatif orang kalau anak bapaknya punya anak punya bapak tiri pasti begini-begini. Nah, ternyata kan tidak. Nah, dengan dia ya berarti kan ya dia nelpon ada anak itu dan ada ya suaminya Ibel yang sekarang juga ada ya berarti kan menurut saya kan berarti kalau Amar udah keluar nanti ini kan untuk membesarkan anak ya bersama-sama ya kan walaupun itu berumah tangganya udah beda-beda ya menurut saya itu akan terjalin dengan baik apabila memang ya kalaupun ya benar itu Ammar bercerita dia sempat ngobrol dengan suami Ibel yang sekarang juga ya menurut saya itu yang ya dan Ammar berterima kasih apanya kan ya menurut saya itu nanti ya berarti ini Ammar keluar nanti nggak akan ada problem lagi kalaupun dia mengunjungi anaknya. Karena kan berarti kan dengan itu kan udah ada respon yang baik. Ya memang harus itu yang dilakukan.